Bab 1184. Melahirkan, Part 1. Mendengar perkataan cicit kesayangannya ini, Tuan Besar Yuchi segera tersadar dan mendesaknya, "Mari kita berangkat sekarang juga." "Iya." Glenn mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan pada Anisong untuk menanyakan lokasinya, lalu berjalan keluar dengan Tuan Besar Yuchi. Larut malam, Gita sedang tertidur lelap. Tiba-tiba ponselnya yang berada di bawah bantal bergetar. Ada yang menelepon. Gita sangat kelelahan, ia merasakan getaran itu, tapi tubuhnya tetap tak bergeming. Setelah beberapa saat, akhirnya ponsel itu berhenti bergetar, tapi tak lama kemudian, ia mulai bergetar lagi. Gita akhirnya meraih dan mengangkatnya. "Halo." Suaranya terdengar lemas dan mengantuk. "Bibi Gita." Terdengar suara Glenn dari ujung telepon. Gita mengerutkan kening. "Glenn, kenapa meneleponku larut malam begini? Ada apa?" "Bibi Gita, Mommy akan segera melahirkan." Lalu apa hubungannya denganku?" Tiba-tiba Gita terdiam, dan rasa kantuknya segera sirna. Ia terbelalak dan segera duduk di ranjang. "Audrey akan segera melahirkan." "Iya, Bibi Gita, sekarang kami sudah di rumah sakit. Aku telah memberitahu paman dan memintanya menjemputmu." Dengan panik, Gita hanya menjawab, "Baiklah, aku akan segera ke sana." Begitu menutup telepon, Gita langsung turun dari ranjang dan berganti pakaian, lalu meraih ponselnya dan keluar dari kamar. Mungkin karena ia terlalu berisik, saat ia keluar, pintu di sebelahnya ikut terbuka, dan Hani Luo yang masih mengantuk memicingkan mata menatapnya. "Gita, apa yang kau lakukan larut malam begini?" "Ibu." Melihat Hani Luo terbangun, Gita merasa bersalah. "Apakah aku terlalu berisik hingga ibu terbangun?" "Maaf, kembali tidurlah, aku hendak pergi." "Ada apa?" Hani Luo mengerutkan kening. "Audrey akan segera melahirkan. Ia sudah di rumah sakit." "Audrey akan segera melahirkan." Hani Luo terbelalak, "Bukankah kau bilang masih 2 hari lagi? Kenapa tiba-tiba sudah akan melahirkan?" Gita menggeleng, "Aku juga tak tahu. Tadi barusan Glenn meneleponku. Aku pergi dulu, Bu." "Tunggu, sangat berbahaya jika kau pergi seorang diri larut malam begini." "Tunggulah, ibu akan berganti pakaian dan menemanimu." "Tak perlu, Bu." Gita menghalanginya, "Seseorang akan menjemputku, ibu tak perlu khawatir." Mendengarnya, Hani Luo segera mengetahui siapa yang dimaksudnya dan mengangguk. "Baiklah, tunggu, ia hampir tiba saja, baru turun, sekarang sudah larut malam." Gita menatap jam, sudah pukul 3 pagi, jika ia langsung turun, sepertinya ia harus menunggu agak lama di bawah. Maka selama menunggu, Hani Luo duduk di ruang tamu menemani Gita. Suara detak jarum jam ruang tamu terdengar jelas di malam yang sunyi ini. Setelah beberapa saat, Gita mendesak Hani Luo untuk kembali tidur, tapi Hani Luo tetap bersikeras menungguinya. Gita tak dapat membujuknya. Akhirnya, ponsel Gita bergetar, telepon dari Andri Han. Gita segera bangkit berdiri dan mengangkatnya. "Halo. Aku sudah di bawah, kau sudah siap?" "Sudah. Aku akan segera turun." Gita menutup telepon, lalu berkata pada Hani Luo, "Bu, tidurlah, Andri Han sudah di bawah." Hani Luo berjalan menghampiri jendela dan membukanya. Ia menatap ke bawah dan mendapati mobil yang familiar terparkir di bawah. Dengan lega ia mengangguk, "Baik, turunlah, aku akan kembali tidur, hati-hati di jalan." "Iya, Bu." Gita bergegas keluar dan turun ke bawah. Di malam yang sunyi itu, hanya mobil itu yang terparkir di jalanan ini. Gita segera berlari menghampirinya dan masuk ke kursi penumpang depan. Hani Luo memandanginya dari atas, setelah yakin ia takkan berada dalam bahaya, ia menutup jendela dan kembali ke kamarnya dengan perasaan tenang. Mobil itu segera melaju. Sabuk pengaman. Andri Han memperingatkan,
Gita segera memasang sabuk pengamannya dan berkata, bukankah seharusnya masih 2 hari lagi? Apakah ia akan melahirkan lebih awal? Apakah ada masalah? Mungkin karena adiknya akan segera melahirkan, Andrihan merasa cemas dan ekspresinya tampak sangat serius. Entahlah, kita ke rumah sakit dulu saja. Iya. Saat mereka tiba di rumah sakit, Audrey Han telah masuk ke ruang persalinan. Anisong dan Glenn menunggu di luar. Melihat mereka berdua tiba, Anisong dan Tuan Besar Yuchi menganggukkan kepala untuk menyapa mereka. Paman, Bibi Gita, Glenn berlari menghampiri mereka. Glenn, di mana Momi? Tanya Gita dengan nafas terengah-engah. Momi sudah masuk ruang persalinan. Gita menatap ke sekeliling, lalu bertanya, apakah dedimu menemaninya masuk? Iya, Glenn mengangguk. Gita tersenyum, rupanya ia bersedia menemani istrinya melahirkan. Meski agak terkejut, Gita dalam hati juga merasa iri, apakah kelak, suaminya juga akan bersedia menemaninya melahirkan. Saat memikirkan hal ini, Gita menatap Andrihan. Andrihan sedang mengerutkan kening dan tak memperhatikan ekspresi Gita. Bagaimana kata dokter? Kenapa ia melahirkan lebih awal? Akankah ia berada dalam bahaya? Mendengarnya, Gita segera menyadari, ia telah memikirkan hal yang tak seharusnya dipikirkannya di saat seperti ini. Ia menggelengkan kepala dan melangkah maju. Melihat mereka berdua sangat cemas, Anisong menenangkan mereka, jangan khawatir, hanya 2 hari lebih awal, bukan 2 bulan lebih awal, ini masih normal. Anisong pernah bekerja sebagai dokter, dan yang dikatakannya sangat masuk akal, mereka pun merasa lega mendengarnya. Mereka duduk di sebuah bangku di lorong rumah sakit. Di ruang persalinan, Audrey Han berbaring di ranjang dengan bersimbah keringat dingin. Golden Ye menemaninya sambil terus menggenggam tangannya. Ekspresi Golden Ye tampak jauh lebih tegang dari Audrey Han, dan ia mengucurkan keringat dingin lebih deras dari Audrey Han. Audrey Han menatap Golden Ye dan tertawa. Akulah yang akan melahirkan, bukan kau, kenapa kau tampak lebih kesakitan dariku? Golden Ye terdiam. Ia menggenggam erat tangan Audrey Han, lalu bertanya, sakitkah? Audrey Han menggeleng, aku masih bisa tahan. Setelah melahirkan anak pertama, melahirkan anak kedua akan jauh lebih mudah. Meski Audrey Han tetap merasa kesakitan, ia tak ingin membuat pria di hadapannya ini semakin cemas. Akhirnya Audrey Han bertanya, bagaimana jika kau keluar dulu saja, tunggu aku di luar. Golden Ye menggeleng, tidak, aku akan menemanimu di sini. Bersambung.